Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadlan Firdaus, NIM 191420 dari kelas Perbankan Syariah semester 3, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, saya di sini akan memaparkan jurnal saya tentang perkembangan syariah 2014 sampai 2019. Perkembangan syariah di 2014, perekonomian Indonesia tahun 2014 dihadapi pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Perlambatan ekonomi dan respon kebijakan moneter yang cenderung ketat juga berdampak pada melambatnya pertumbuhan DPK yang merupakan sumber dana utama perbankan. Secara regional, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga terjadi di berbagai wilayah. Perkembangan syariah 2015, dinamika perekonomian nasional pada tahun 2015 menghadapi kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan baik dari kondisi eksternal maupun internal. Tingkatan inflasi nasional di tahun 2015 tercatat 3,35%, relatif mendekati target inflasi 2015 yang ditetapkan pemerintah sebesar 4%, kurang lebih 1%. Perkembangan syariah 2016, perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar 1,9 triliun. Di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Selain dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik, industri perbankan nasional tahun 2016 juga mengalami perbaikan pertumbuhan yang menunjukkan dengan perbaikan indikator kinerja perbankan. Perkembangan syariah 2017 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang mengembirakan baik dari sisi aset, pembiayaan yang disalurkan atau PYD, dan dana pihak ketiga atau DPK. Perlambatan pertumbuhan di BUS berdampak besar pada pertumbuhan total industri perbankan syariah karena aset BUS mendominasi komposisi aset perbankan syariah nasional sebesar 66,21%. Perkembangan syariah di 2018. Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Biaya Rakyat Syariah atau BPRS terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatkannya rasio CAR Bank Umum Syariah atau BUS sebesar 248 BPS RIOY menjadi 20,39%. Setelah menyelesaikan proses konversi pada tanggal 4 September 2018, sebagaimana surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK, Bank NTB resmi beroperasi secara penuh sebagai Bank NTB Syariah. Yang terakhir, perkembangan syariah 2019. Pertumbuhan industri Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25%, melambat dibandingkan posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Begitu pula dari sisi peluang, teknologi dan digitalisasi juga akan memperoleh bonus demografi pada tahun 2020. Saat itu jumlah usia anak muda akan semakin besar. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri syariah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.